Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, alhamdulillah, puji syukur kami dari Aliansi Kebangsaan mulai hari ini bisa menjumpai Anda semua, para pemirsa sekalian, melalui channel podcast Tiga Rana Pancasila, saatnya cendekiawan bicara. Melalui topik ini, kami akan mengajak atau mengundang para cendekiawan yang peduli, juga mengajak setiap warga bangsa yang peduli untuk bersama-sama berdialog, bertukar pikiran mengenai beberapa masalah yang kami anggap penting, beberapa masalah kebangsaan yang kami anggap penting untuk kita pahami bersama, dan lebih dari itu untuk disadari sebagai masalah bersama. Yang karena itu memerlukan partisipasi dan sumbangan pemikiran dari seluruh warga bangsa yang peduli. Gitu. Bagaimana kita memecahkan masalah-masalah tersebut, khususnya masalah bangsa dan negara, soal pembangunan dan sebagainya, terutama untuk menghadapi Indonesia masa depan yang lebih baik. Gitu. Tema Tiga Rana Pancasila, saatnya cendekiawan berbicara ini merupakan rangkuman pemikiran dari suatu serial diskusi yang sudah diadakan oleh Aliansi Kebangsaan sejak 2 tahun lalu, yang merangkum pemikiran dari berbagai cendekiawan yang berdialog bersama-sama dalam suatu rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan bersama-sama dengan mitra strategisnya. Yang pertama yaitu Forum Rektor Indonesia, kemudian Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian juga Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), kemudian Yayasan Sulu Nusantara Bakti, kemudian Himpunan Pengusaha Indonesia Muda, dan terakhir juga bekerja sama dengan Harian Kompas. Nah, para pemirsa sekalian, dalam edisi perdana kita kali ini, kita akan awali diskusi ini dengan menampilkan atau mengundang 2 orang narasumber yang akan saya perkenalkan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama, tentu Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian sudah mengenal beliau, Bapak Poncjo Sutowo. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya Pak Poncjo. Terima kasih, sama-sama. Nah, Pak Poncjo ini kita ketahui adalah seorang pengusaha nasional, juga seorang tokoh bangsa yang sangat konsen kepada masalah-masalah kebangsaan. Beliau adalah pemrakarsa, pendiri, sekaligus ketua dari Aliansi Kebangsaan, juga ketua dari Yayasan Sulu Nusantara Bakti, dan juga ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Selain Pak Poncjo, kami juga mengundang Dr. Yudi Latif yang semua tentu sudah kenal beliau, seorang cendekiawan, ilmuwan, pemikir sosial yang sangat konsen kepada masalah-masalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bung Yudi, biasa akrab dipanggil Bung Yudi atau Kang Yudi, sudah menulis beberapa buku yang kemudian menjadi referensi utama ketika kita berbicara tentang Pancasila. Pertama itu tentu Bapak, para pemirsa sudah mengenal bukunya, yaitu Negara Paripurna.
Kemudian juga buku yang berikutnya dan juga menjadi referensi yang dibaca sangat luas, buku Wawasan Pancasila. Dua tokoh ini akan mengawali diskusi kita pada edisi perdana kali ini. Saya akan mengawali diskusi ini dengan meminta pendapat atau penjelasan dari Pak Poncol Sutowo selaku Ketua Aliansi Kebangsaan yang telah mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan rangkaian diskusi soal-soal kebangsaan yang dengan melibatkan para cendekiawan dari berbagai universitas, dari berbagai lapisan. Barangkali para pemirsa ingin mengetahui apa itu aliansi kebangsaan. Dan kami mohon barangkali Pak Poncol bisa menjelaskan apa itu aliansi kebangsaan, apa latar belakang didirikan forum ini, dan apa maksud dan tujuannya. Saya persilakan Pak Poncol. Terima kasih Pak Manuel. Saya kira kalau kita melihat aliansi kebangsaan, atau barangkali kebangsaan itu adalah satu rekayasa politik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengumpulkan semua potensi-potensi yang ada. Bangsa tidak sekedar jadi tiba-tiba, itu merupakan satu upaya yang secara sengaja dibentuk untuk membangun bangsa Indonesia. Dan khusus untuk bangsa Indonesia yang bangsa yang sangat majemuk, tentu menambah kompleks masalah kebangsaannya gitu. Karena bagaimana bangsa yang majemuk ini bisa bersatu. Perkembangan sejak kebangsaan dimulai barangkali sejak 1908 upaya-upaya itu dilakukan. Kalau kita melihat upaya membangun kebangsaan itu selalu pasang surut. Kalau kita perhatikan hari ini, tampaknya semangat kebangsaan kita pada gejala menurun. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita melihat beberapa statement orang bahwa ada failed state, itu berarti ada kerusakan-kerusakan yang terjadi yang tidak tiba-tiba, secara gradual tetapi terjadi. Oleh karena itu kita perlu mengamati masalah kebangsaan ini agar kita tidak turun. Karena bangsa di dunia bisa tumbuh, bisa berkembang, tapi bisa surut dan bisa hilang. Karena dia adalah imagined community, sesuatu komunitas yang direkayasa, bukan alamiah. Dia harus dijaga terus-menerus. Nah, memperhatikan persoalan ini, kami merasa bahwa barangkali tidak boleh dibiarkan bangsa Indonesia mengalami penurunan terus-menerus. Karena kita sibuk soal kecil-kecil yang melupakan prinsip dasar di bagaimana kita berkumpul. Bukan suatu upaya yang sederhana mengumpulkan 1.000 lebih etnik. Kalau menurut sensus tahun 2010 ada 1.150 suku bangsa etnik yang ada di Indonesia. Kalau ini kita biarkan, kalau dia sampai pada satu level rendah sekali, itu berbahaya. Sudah ada gejala-gejala di pengalaman di beberapa bangsa-bangsa besar dunia yang menghilang gitu. Oleh karena itu perlu dalam hal ini khususnya para cendekiawan harus peduli. Kalau cendekiawan tidak peduli, lantas siapa yang peduli? Tidak pernah satu bangsa bisa diselesaikan oleh bangsa lain. Bangsa itu sendirilah yang harus menyelesaikannya. Dengan itulah barangkali kenapa kita membuat aliansi kebangsaan untuk mengumpulkan para cendekiawan berbicara menaik kebangsaan ini. Satu hal yang menarik dari kebangsaan ini adalah bangsa itu berkumpul mempunyai satu motivasi. Banyak orang berkumpul motivasinya bisa macam-macam. Tapi bangsa itu menarik karena motivasi berkumpulnya bukan karena latar belakang. Bangsa bisa melupakan latar belakang tiap kelompok, tetapi berkonsentrasi kepada masa depan. Jadi kebangsaan itu satu faham yang mengumpulkan banyak etnik yang setuju untuk membangun masa depan bersama. Oleh karena itulah kalau kita lihat simbolnya aliansi kebangsaan itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di mana itu ada angka itu? Angka itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan tujuan dari kita berbangsa, tujuan kita bernegara itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita selalu bisa berkonsentrasi. Kalau kita mau kemana, bagaimana caranya menjaga kebangsaan itu agar bisa berkembang.
Itulah kira-kira motivasi dilakukan oleh masalah aliansi kebangsaan. Ya, terima kasih Pak Ponco. Selain aliansi kebangsaan, kita tahu aliansi kebangsaan ini juga bermitra strategis dengan beberapa forum yang lain. Salah satunya itu Yayasan Sulu Nusantara Bakti. Barangkali Pak Ponco bisa juga menjelaskan Ya, barangkali keberadaan begini. lembaga ini. Yayasan Sulu Nusantara Bakti itu berkecimpung dalam soal budaya. Indonesia mengalami kemajuan di beberapa bidang yang luar biasa hebatnya. Dari gatra-gatra yang kita kenal, gatra politik, gatra hukum, gatra pertahanan, gatra ekonomi, mengalami kemajuan. Tetapi justru satu gatra yang agak tertinggal dibanding yang lain, yaitu gatra budaya. Persepsi orang Indonesia mengenai budaya ini sekedar daripada kesenian gitu. Padahal budaya adalah mengatur perilaku masyarakat berkelompok untuk menghadapi tantangan zamannya gitu. Dan Indonesia budayanya sudah lama sekali. Kita punya karakter khusus dari bahasa, budaya kita yang merupakan satu kekuatan yang luar biasa unggulnya. Adanya kita bisa menjadi bangsa juga tidak lepas dari budaya. Kembali bahwa kadang kita abai untuk memelihara budaya kita. Kemampuan budaya kita, daya kreasi dari budaya kita, daya cipta dari budaya kita itu tidak boleh dibiarkan mengendor. Karena kalau dia turun, dia akan mengganggu pembangunan lain. Saya sering beristilah begini, kalau ada kereta kuda ditarik oleh 4 kuda, kereta itu, maka kecepatan kereta ditentukan oleh kuda yang paling lambat. Dalam konteks Indonesia, kuda yang paling lambat adalah kuda budaya. Jadi bagaimana kita mau maju, walaupun uang dilimpahkan kepada ekonomi, kepada politik, sekarang dengan reformasi berapa banyak uang dikeluarkan. Tapi kalau budaya tidak terbangun, semua akan sia-sia. Oleh karena itu, kegiatan daripada Yayasan Sulu Nusantara Bakti menggeluti persoalan-persoalan budaya supaya menjadi perhatian daripada cendekiawan bagaimana sih seharusnya budaya. Kalau kita lihat di negara-negara di Asia saja, seperti Korea, Jepang, itu kelihatan budayanya itu menjadi penopang utama dari pembangunan mereka. Gitu. Kita mempunyai modal budaya yang luar biasa hebat, karena kita berasal dari satu budaya maritim yang sudah ribuan tahun. Gitu. Sejak sebelum Masehi, budaya Austronesia itu menjadi dasar. Tapi kalau kita tidak memelihara ini, menjadi masalah gitu. Dan sekarang ada polemik-polemik budaya yang kita biarkan. Kita tidak beri channel bagaimana polemik-polemik itu bisa diarahkan. Polemik budaya bukan baru. Dulu tahun 30-an antara Sultan Takdir Al-Sabana dan Sanusi Pani ada polemik. Gitu. Ya, polemik. Jadi artinya orang melihat ya ada masalah. Apa sekarang tidak ada polemik? Banyak polemik hari ini. Tapi kita tidak memperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, Yayasan Sulu Nusantara Bakti mengkhususkan diri untuk melihat dalam sudut budaya apa yang harus dibutuhkan untuk kita bisa mencapai cita-cita proklamasi tadi. Karena dia menjadi prasyarat, bukan hanya prasyarat, dia menjadi prasyarat utama. Di mana ilmu-ilmu lain hanya bisa dibangun di atas ilmu budaya. Tidak bisa kita membangun ilmu politik tidak di atas ilmu budaya. Tidak mungkin. Banyak tiba-tiba keganjilan kita terima, keanehan kita bicara karena kita tidak melatar belakangi pembangunan budaya lain di atas pembangunan budaya. Itulah saya kira alasan daripada Yayasan Sulu Nusantara Bakti untuk mengkonsentrasikan dirinya pada pembangunan budaya. Terima kasih Pak Ponco. Sekarang saya ingin ke Bung Yudi meminta penjelasan atau pendapat dari Bung Yudi. Bung Yudi sudah menulis begitu banyak tentang Pancasila, khususnya dalam 2 buku yang disebutkan tadi, Negara Paripurna dan Wawasan Pancasila gitu. Dan intinya akhirnya kita sepakat bahwa pembangunan nasional Indonesia itu harus pembangunannya berparadigma Pancasila gitu. Nah, kemudian Bung Yudi sendiri yang sudah rinci lagi bahwa pembangunan berparadigma Pancasila itu bisa dilaksanakan atau dimanifestasikan melalui 3 ranah. Barangkali pada kesempatan ini
Jadi perlu menjelaskan kepada pemirsa apa yang dimaksudkan dengan 3 ranah itu dalam pembangunan Pancasila itu. Baik, terima kasih Bung Ansel. Pertama-tama mungkin kita secara jujur harus mengatakan bahwa selama ini Pancasila itu terlalu surplus ucapan, tapi miskin implementasi gitu. Walaupun orang mulai bicara tentang sosialisasi Pancasila, paling ufuk terjauhnya hanya menghafal butir-butir Pancasila kan. Padahal ideologi harus memiliki kekuatan perubah gitu kan. Ideologi harus menjadi dasar bagaimana pembangunan ini dijalankan ya. Kalau kita kembali ke pidato Soekarno 1 Juni tahun 45, itu kan dia nyebut Pancasila itu dalam 2 istilah. Pertama dia nyebut Pancasila itu sebagai filosofi segrondslag gitu. Yang kemudian dia definisikan sendiri yang dimaksud dengan filosofi segrondslag itu adalah Pancasila sebagai fundament, sebagai filsafat, sebagai pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan dibangun gedung Indonesia merdeka. Jadi artinya ini kan metafor bahwa Pancasila harus menjadi landasan filosofi, menjadi dasar filosofi bagaimana pembangunan nasional itu dijalankan gitu. Kedua dia nyebut Pancasila juga sebagai Weltanschauung atau satu pandangan dunia. Nah mungkin kita sekilas harus membedakan apa sih bedanya dengan antara filosofi dan pandangan dunia. Kalau filosofi itu kan sistem berpikir yang sifatnya saintifik dan rasional dan punya klaim yang sifatnya universal gitu. Jadi dia berada di lingkungan pengetahuan, lingkungan pemikiran. Sedangkan pandangan dunia atau Weltanschauung itu adalah nilai-nilai yang sudah membumi sebagai laku hidup, praktek hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Makanya misalnya Bung Karno mengatakan aku gali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri. Artinya nilai-nilai filosofi yang dia idealisasikan itu juga to some extent hingga level tertentu itu juga nilai-nilai yang sudah hidup, dianut, menjadi laku hidup, pegangan hidup, pendirian hidup di masyarakat gitu ya. Masalahnya gini, kalau kita hanya menjadikan Pancasila sebagai filsafat, itu artinya Pancasila tetap sebagai pengetahuan. Artinya belum tentu dia menggerakkan dinamika kehidupan di level konkret. Jadi misalnya kalau saya cuma belajar Marxisme tapi sebagai pengetahuan, itu tidak jadi pendirian hidup saya, tidak menjadi laku hidup saya. Begitupun kalau saya belajar Pancasila sebagai pengetahuan saja, hafalan-hafalan saja, itu tidak menjadi pendirian hidup dan tidak menjadi laku hidup. Gitu. Di sisi lain, banyak kearifan-kearifan di Nusantara ini sudah menjadi pendirian, kearifan ya, tiap-tiap suku gitu. Tapi tidak disistematisasikan, tidak diabstraksikan, tidak membentuk satu korpus pengetahuan yang bisa ditransfer, dijelaskan secara sistematik dan rasional melintasi batas-batas generasi gitu. Nah, Pancasila menghendaki cara kita membudayakannya itu sebolak-balik gitu. Di satu sisi nilai-nilai kearifan yang sudah tumbuh di masyarakat itu supaya nilainya tidak hanya lokal, cakupan relevansinya lokal, harus dicoba disambung dengan kearifan lain dan sistematisasi membentuk satu sistem filosofi. Tapi sebaliknya setelah dia menjadi filosofi, jangan berhenti di pengetahuan. Dia harus diturunkan lagi menjadi laku hidup, praktek hidup. Nah, jembatan antara filosofi dan pandangan dunia itu yang disebut ideologi. Jadi banyak orang bilang di mana kata ideologi itu disebut di dalam pembicaraan para pendiri bangsa dan di dalam konstitusi. Memang tidak disebut, tapi sistem filosofi apapun atau pandangan dunia apapun kalau ingin dioperasikan harus melalui jembatan ideologi. Ya. Apapun, kita punya idealisasi apapun kalau ingin dioperasikan harus punya jembatan ideologi. Oke. Nah, ideologi itu memberi kita semacam satu guidance ya tentang memiliki fungsi tentang bagaimana kehidupan ini dioperasionalisasikan gitu ya. Pertama, ideologi itu punya fungsi membayangkan, mengandaikan tentang tertib sosial seperti apa yang dikehendaki, semacam harmoni sosial atau tertib sosial, social order seperti apa yang dikehendaki sebagai impian bersama dalam Indonesia yang majemuk misalnya. Nah, biasanya bayangan tentang social order yang dikehendaki, yang harmoni, itu yang kita sebut sebagai pandangan dunia.
dan biasanya dirumuskan dalam sejumlah nilai gitu ya. Jadi pandangan dunia itu tentang nilai-nilai harmoni seperti apa itu membentuk korpus sejumlah nilai-nilai yang harus kita hidupi gitu. Makanya kita sebut di dalam cara kita mengembangkan ideologi itu harus ada satu dimensi pengembangan tata nilainya gitu. Tata nilai untuk membayangkan tentang harmoni sosial. Kedua, ideologi juga biasanya memberikan satu kerangka tentang bagaimana beroperasinya sistem politik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang ideal itu. Maka membentuk semacam tatanan kelembagaan sosial politik dan juga tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan. Ketiga, ideologi juga biasanya memberi kita satu kerangka tentang masyarakat yang diidamkan, yang berkesejahteraan itu seperti apa. Tidak ada ideologi yang tidak punya bayangan tentang kesejahteraan bersama di masa depan. Meskipun caranya bisa beda-beda, tapi setiap ideologi pasti menjanjikan tentang bagaimana kesejahteraan bersama itu bisa ditempuh gitu. Nah, jadi ideologi punya fungsi tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Nah, kebetulan kita tahu juga kalau kita bicara tentang pembangunan, sebenarnya kalau bisa kita definisikan pembangunan itu kan supaya usaha berkelanjutan dalam peningkatan mutu budaya dan peradaban gitu ya. Itu. Jadi pembangunan ini bukan hanya sekedar membangun jembatan, membangun jalan. Pada dasarnya kan pembangunan itu meningkatkan kualitas hidup dengan cara terus-menerus mengembangkan mutu budaya dan peradaban gitu ya. Dan jatuh bangunnya peradaban itu juga berdasarkan berbagai komparatif literatur, studi. Itu selalu berpulang pada tiga sisi itu juga. Yeah. Jadi jatuh bangunnya peradaban tuh bisa ditentukan oleh aspek-aspek mental, spiritual karakter, mental kultural. Misalnya teori-teori tentang ini, tentang bagaimana teori-teori culture matters, bahwa corak budaya, watak budaya menentukan pembangunan politik, ekonomi. Misalnya Weberian tradition bicara itu. Robert Putnam dalam kasus di Italia juga bicara itu, bahwa budaya politik di Italia Selatan dan Utara itu beda. Karena corak budayanya beda menentukan politik yang berbeda gitu. Di sisi lain juga ada pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa peradaban itu ditentukan oleh aspek-aspek material dan teknologikal. Ya, misalnya pikiran-pikiran dalam tradisi Marxian. Pikiran-pikiran tradisi Marxian percaya bahwa peradaban itu sangat ditentukan oleh penguasaan-penguasaan aspek material dan teknologikal gitu. Materi dan teknologi ini mempengaruhi politik, mempengaruhi budaya kan kalau Marx begitu. Di sisi lain juga ada juga teori-teori terakhir misalnya oleh Daron Acemoglu dan James Robinson mengatakan bahwa tata kelola itu justru punya pengaruh besar bagi tata budaya dan tata ekonomi gitu. Nah, jadi masing-masing melihat segala sesuatu dari satu sudut pandang, dari satu single track. Nah, tapi Pancasila kita tahu antara sila itu saling mengandaikan, saling terhubung satu sama lain. Sehingga dalam cara pandang Pancasila antara tata nilai, tata kelola pemerintahan dan tata sejahtera itu harus dilihat sebagai satu proses interaksional. Jadi Pancasila itu satu sistem ideologi yang mengandaikan satu paradigma pengetahuan di mana satu realitas sosial itu ditentukan secara interaktif, dinamik dari tiga relasi, tata nilai, mental kultural, tata kelola kelembagaan sosial politik, dan tata sejahtera ekonomi dan teknologi gitu. Nah, itulah saya kira kalau kita punya impian bahwa Pancasila tidak sekedar, kalau istilah Iwan Fals, tidak sekedar kode buntut, hanya jadi impian, hanya jadi fantasi, harus dibumikan dalam tiga ranah itu. Harus dibumikan dalam tata nilai mental kultural, tata kelola kelembagaan sosial politik, dan tata sejahtera berdimensi material dan teknologikal. Itu kita jalan pikirnya seperti itu. Ya, terima kasih Kang Yudi penjelasannya sangat komprehensif. Jadi Pancasila bisa dilihat sebagai filosofi, juga pandangan hidup, tapi untuk lebih mengoperasionalkan dia dibutuhkan jembatan. Dan jembatan itu adalah ideologi gitu. Nah, ideologi ini kan tadi Kang Yudi menyebut sebagai guidance. Ya. Kalau pakai istilah Bung Karno itu mungkin lead star ya, bintang penuntun gitu. Nah, tetapi Kang Yudi, ada problemnya itu pada tataran operasional. Apakah di mana letak kesulitannya Pancasila itu, karena dianggap belum betul-betul menjadi panduan dalam kita menyusun berbagai konsep kebijakan nasional maupun pada tahap implementasi yang lebih teknis gitu. Ya.
Pertama, kita ini kan tidak sungguh-sungguh berusaha ya untuk menjadikan Pancasila itu sebagai fundamen tadi, sebagai filosofi cara kita menyusun apapun, menyusun perundang-undangan, menyusun perencanaan pembangunan. Beras tadi dikatakan bahwa kalau dia dijadikan dasar bernegara itu tadi harus jadi fundamen pikiran sedalam-dalamnya, di mana di atasnya gedung Indonesia itu dibentuk. Jadi harus konsisten, taat azas. Jadi kita seringkali asal copy paste misalnya, ngambil model dari luar, peraturan dari luar, tanpa dicoba secara konsisten dijangkarkan konsistensinya dengan asas-asas Pancasila. Itu problem pertama. Kedua, memang untuk Pancasila bisa dioperasionalisasikan itu kan tidak hanya bisa berhenti di sistem sebagai keyakinan. Kita pada umumnya mungkin banyak orang yang yakin Pancasila itu baik, tapi untuk keyakinan bisa dioperasionalisasikan itu merupakan satu jembatan. Namanya kalau Kunto Wijoyo nyebutnya objektivasi, memerlukan referensi-referensi pengetahuan, referensi-referensi teoritik untuk memungkinkan beberapa keyakinan-keyakinan normatif itu bisa dibumikan. Perlu kemampuan kita untuk mengembangkan epistemologi Pancasila dengan mengembangkan mobilisasi berbagai disiplin ilmu. Nah dulu kita lihat meskipun gencar ya zaman lalu Pancasila dijadikan bahan penataran pengajaran, tapi ada satu ruang yang kosong, yaitu kita tidak mampu mengembangkan berbagai bentuk kerangka-kerangka teoretik epistemological untuk memperkuat berbagai prinsip-prinsip Pancasila itu. Untuk bisa dioperasionalisasikan itu perlu pengembangan berbagai disiplin ilmu. Karena kalau kita lihat berbagai fakultas, berbagai jurusan termasuk ilmu politik di Indonesia, tidak pernah sungguh-sungguh untuk mengembangkan satu konsep teoris tentang bagaimana misalnya demokrasi Pancasila itu seperti apa. Apakah harus didekati dengan pendekatan teori deliberatif demokrasi atau sosial demokrasi. Itu tidak pernah sungguh-sungguh kita mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan teoritik secara komparatif untuk menjelaskan sebenarnya secara konsepsional demokrasi Pancasila itu seperti apa. Nah, ya, di sisi itu kita masih boleh bilang masih lemah ya. Sehingga tadi itu lebih padatnya di hafalan butir-butir tapi tidak mampu membangun kerangka teoritik. Dan kita lebih banyak meminjam konsep-konsep demokrasi barat ya. Ya betul. Tidak sepenuhnya konsisten berusaha kita mengoperasionalisasikan sistem pemikiran demokrasi Pancasila sendiri gitu. Dan yang ketiga saya kira memang ini problem mentalitas seperti yang disinyalir oleh Bung Karno. Akibat kolonialisme yang panjang, kita ini seringkali bangsa besar tapi merasa dirinya kecil, inferiority complex. Minder. Jadi tidak pernah bisa menghargai warisan-warisan terbaik kita, apa yang kita punya. Kita tidak cukup punya kepercayaan diri untuk berdiri di atas kaki sendiri, pemikiran sendiri, prinsip-prinsip sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Mas Bung Yudi. Saya ingin kembali ke Pak Ponco. Tadi Pak Ponco menekankan dalam proses dialog terus-menerus yang diprakarsai oleh Aliansi Kebangsaan, Pak Ponco sangat menekankan tadi pendekatan budaya gitu. Jadi satu hal sebagai pelengkap atau sebagai imbangan terhadap pendekatan lain yang selama ini lebih politis, lebih teknokratis dan sebagainya gitu. Dan juga Pak Ponco selalu menekankan pentingnya peran cendekiawan itu. Barangkali ini perlu dijelaskan, Pak. Kenapa Pak Ponco sampai kepada pemikiran bahwa penting kita memerlukan pendekatan-pendekatan baru untuk mengelaborasi persoalan-persoalan kebangsaan ini, dan kedudukan cendekiawan sebagai salah satu yang sangat sentral dalam proses itu. Gitu. Sebetulnya sederhana aja, Pak Manuel. Begini, kalau di bangsa itu ada masalah, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah rajanya? Apakah tentaranya? Atau cendekiawan? Menurut saya cendekiawan itu mempunyai peran penting karena dia punya kemampuan untuk mengelaborasi masalah itu bagaimana. Kalau kita tidak punya kemampuan mengelaborasi masalah, bagaimana kita bisa pecahkan? Oleh karena itu penting. Dan sejarah Indonesia, kalau kita lihat sejarah Indonesia yang orang sering menganggap itu mungkin sering diucapkan orang lupa. Indonesia hari ini merdeka setelah 350 tahun
berusaha memerdekakan diri dari penjajahan bangsa Eropa. Kenapa? Apa karena ada bom atom di Jepang tahun 45? Saya kira tidak. Bom atom jatuh di Jepang tahun 45, kita tidak akan merdeka. Kecuali yang kita peringatan hari ini, kebangkitan nasional, yaitu kerja cendekiawan untuk merubah cara berpikir, merubah cara pandang yang membuatkan kita bisa merdeka. Tanpa itu tidak ada. Tapi kan kita jangan peringatkan 20 menit tiap hari diperingatkan, tapi kita tidak mengerti maknanya. Maknanya cendekiawan nggak boleh berhenti dong, harus terus mencari solusi-solusi karena perubahan zaman, tantangan zaman harus dijawab. Kita tidak bisa sekali sudah selesai, selanjutnya nggak ada masalah, tidak. Itu harus dijawab terus-menerus secara periodik. Kepentingan ini saya kira perlu. Kalau kita lihat umat manusia di negara-negara di Indonesia lah zaman dulu gitu, selalu ada raja, selalu ada patih, tapi selalu ada pujangga. Iya. Pujangga itu tugasnya apa? Gitu. Kan gitu. Raja memerintah, ya patih itu kekuatan fisik, tapi pujangga yang merumuskan ke arah mana kita. Itu yang perlu. Konseptor. Itu yang menurut saya agak terabaikan gitu. Kita tiba-tiba terpengaruh mungkin karena kita selalu mengcopy budaya dari orang lain. Tadi mungkin Bung Yudi mengatakan kita punya rasa minder. Jadi kita nggak percaya sama budaya sendiri, kita pinjam orang lain gitu. Kebiasaan itu juga tidak membuat cendekiawan kita merasa bisa memberikan solusi. Betul. Itu yang kita mesti exercise. Budaya kita itu pandai menunjukkan, cendekiawan kita pandai mencari solusi yang tidak ada, yang cukup jenis. Pancasila itu jenis. Pancasila tidak dituri dari mana-mana, itu dari kita. Apa sekarang sudah tidak ada lagi? Ada. Masih banyak saya kira gitu. Oleh karena itu saya kira pendekatan ini yang harus kita jangan lupa. Karena itu menurut saya Indonesia ini satu bangsa yang unik karena letak geografinya. Kita negara kepulauan yang bercampur dengan budaya yang banyak dari seluruh dunia. Bercampur, tidak ada bangsa barangkali yang sentuhan budaya sebanyak Indonesia, luar biasa gitu. Kesentuhan itu menimbulkan satu kemampuan yang luar biasa. Kalau budaya kita tidak mampu, kita akan hancur. Tapi karena keabatan budaya itu, kita bisa survive sampai hari ini. Ya. Barangkali satu contoh, barangkali urusan agama. Kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita pakai sebagai semboyan hari ini kan akibat satu konflik agama 1000 tahun yang lalu. Tapi kita bisa selesaikan pada waktu itu. Budaya kita mampu mengabsorb problem itu, kita bisa menguraikan bagaimana per hari. Hari ini saya kira di akar rumput masyarakat merdeka itu keberagaman agama tidak menjadi masalah. Sudah kita terima sebagai satu kenyataan. Tapi kenapa akhir-akhir ini itu mencuat seolah-olah satu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu membuktikan kemampuan budaya kita menurun. Kita perlu melihat dari kacamata itu. Jangan lihat dari kacamata politik saja. Tentu dia berpengaruh politik, tapi budaya kita mampu gak mengabsorb itu supaya kita bisa menyelesaikan gitu. Jadi budaya itu sebagai kemampuan manusia mengadaptasi terhadap perkembangan waktu dan tempat, itulah budaya gitu. Itu yang perlu kita selalu jaga, karena keunggulan itu. Kalau saya sering bicara sama Bung Yudi ini, sebetulnya bangsa Indonesia itu superpower budaya gitu. Kemana ke superpoweran itu? Kita kadang-kadang nggak yakin sama kebudayaan kita sendiri. Kalau kita superpower, kita bisa selesaikan. Bangsa Eropa bertengkar soal agama, berperang berapa lama itu. Kita nggak ada itu. Itu kemampuan budaya menyelesaikan gitu. Nah itu menurut saya, kenapa budaya harus dipelihara? Dan hubungan antara budaya dan cendekiawan itu dekat gitu. Kalau tidak ada cendekiawan, bagaimana budaya bisa dikembangkan? Karena dia itu
tidak fisik yang dilihat, atau satu daya cipta, satu daya rekayasa yang luar biasa gitu. Itu saya kira menurut saya yang sekarang ini perlu kita suburkan supaya kita bisa menjawab banyak persoalan-persoalan ini yang sebetulnya tidak usah susah karena kita punya kemampuan itu. Terima kasih Pak Ponco. Saya kembali ke Bung Yudi ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ponco yang sangat penting ini, peran cendekiawan gitu. Tadi saya kira sudah disampaikan, bahkan kemerdekaan kita itu juga hasil dari perjuangan para cendekiawan. Para founding fathers kita itu para cendekiawan besar gitu. Yeah. Mereka hidup dengan gagasan-gagasan besar, pemikiran-pemikiran besar, dan yang tadi Bung Yudi penting garis bawahi itu, mereka mengelaborasi dari budaya bangsa sendiri gitu, sehingga mereka menemukan model-model kepolitikan seperti apa, model hukum seperti apa yang cocok dengan konteks budaya masyarakat kita gitu. Nah, peran cendekiawan ini pasang surut gitu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan fenomena ya, belum tentu benar. Peran cendekiawan ini menurun, dan saya kira ini menggarisbawahi apa yang sering kali disampaikan oleh Pak Ponco, pentingnya cendekiawan itu berbicara gitu. Sekarang ini otoritas cendekiawan itu seolah-olah berada di bawah otoritas politik gitu, menjadi subordinasi gitu. Ada semacam proses decline gitu. Nah, kira-kira Bung Yudi bisa menjelaskan ini peran cendekiawan. Iya betul. Jadi seperti banyak dilukiskan oleh banyak ahli-ahli politik Indonesia ya, dikatakan bahwa cendekiawan di Indonesia itu dia adalah penemu, perumus, pengeksekusi politik Indonesia gitu. Jadi sebenarnya politik Indonesia itu ditemukan, dilahirkan, diorganisasikan dan dipimpin oleh kaum cendekiawan pada mulanya. Nah, jadi itu kalau kita lihat kan sebelum munculnya partai-partai politik di Indonesia tahun 20-an akhir mulai, itu kan dimulai dari munculnya berbagai bentuk kelompok-kelompok komunitas-komunitas cendekiawan di lingkungan guru, di lingkungan Stovia dan lain-lain. Soekarno sendiri produk dari kelompok cendekiawan, Algemenes tadi klub di Bandung. Hatta sendiri produk dari satu perhimpunan Indonesia di Belanda. Dr. Sutomo bikin namanya itu Indonesia Muda di Surabaya. Ya. Jadi itu kebangunan kita itu selalu dimulai dari satu enklap-enklap kecil yang mencoba menangkap getaran zamannya, memahami apa problem-problem semasa bangsanya, dan mereka terpanggil untuk menjadi artikulator dari kenyataan-kenyataan itu. Nah, barulah setelah lingkaran-lingkaran kecil cendekiawan ini pada tahap berikutnya mereka merumuskan ideologi kan, terutama setelah terjadinya pasca Perang Dunia I, di mana krisis ekonomi terjadi dan Belanda merasa setiap ada aspirasi politik yang bisa mengarah kepada chaos, disorder, itu berbahaya karena rejim kolonial tidak cukup punya dana untuk membiayai polisi dan lain-lain. Maka mereka kembangkan apanya lagi rules and order, ketertiban dan keamanan, represif. Nah, dalam situasi represif itulah kita lihat kaum cendekiawan mulai menerjemahkan gagasan konseptual itu ke dalam satu kerangka ideologi perjuangan. Maka muncullah partai-partai politik kan gitu. Yeah. Dan kita tahu itu. Dan kalau kita lihat putaran sejarah reformasi sendiri kan bermula dari itu juga. Ketika partai-partai politik mulai tidak berdaya, kemudian organisasi-organisasi formal seperti NKKBKK juga tidak ada. Itu kan dimulai dari kelompok-kelompok studi lagi. Nah, saya ini produk kelompok studi di Bandung, di Yogyakarta, di Jakarta, mushrooming kan itu kelompok studi. Baru kelompok studi itu nanti bertaut dengan para aktivis di NGO. Itu tahun 80-an itu. Iya, tahun 80-an. Nanti akhirnya memberi inspirasi bagi anak-anak mahasiswa di mana mereka sering terlibat dalam circle-circle ini, akhirnya menjadi satu gelembung besar, terjadinya gerakan reformasi. Jadi kita punya presiden banyak lah, setiap inisiatif apapun mulai zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan ini selalu inisiatif itu dimulai dari circle-circle kecil, mereka yang sadar memahami problematiknya dan mengartikulasikan itu di dalam satu wacana publik yang sehingga lama-lama
mewarnai wacana publik. Kalau wacana publik sudah dikuasai, membangun imajinasi publik, dan akhirnya mudah saja ada momen di mana waktunya tiba bagi satu gerakan itu terjadi gitu. Nah, jadi saya kira nah persoalannya kan kenapa sekarang seolah-olah terjadi kemunduran peran cendekiawan? Menurut saya pertama kritik harus diarahkan kepada cendekiawan itu sendiri. Saya merasa kok ada peluluhan mutu kecendekawanan kita gitu. Mutu kecendekawanan kita. Jadi itu bisa dilihat dari berbagai ukuran, mulai mundurnya tingkat literasi, mulai kurangnya konsumsi tentang perbukuan, budaya buku, ya, produksi buku itu kan turun secara signifikan. Dan kita lihat bahwa meskipun mungkin jumlah profesor makin bertambah, tapi mutu pemikiran, produksi ilmiahnya itu juga tidak begitu menggembirakan. Dan kalau kita dibandingkan negeri-negeri jiran, kita lihat kan produksi intelektual para scholar di kampus-kampus itu kan jauh lebih di bawah rata-rata negara-negara negeri jiran kita, Malaysia apalagi Singapura gitu. Jadi itu indikator umum ya. Kemudian saya kira itu yang pertama. Jadi memang kita merasa mutu cendekiawanan sendiri itu mulai berkurang. Dan di sisi lain politik itu juga makin lama makin memarginalkan peran kecendekiaan gitu kan. Ketika politik semakin tidak lagi bicara tentang otoritas, lebih menekankan soal resource alokasi logistik. Pada saat itulah politik semakin bergantung pada kekuatan modal, bukan pada kekuatan pikiran kan. Nah, sejak itulah saya kira kemudian pikiran lama-lama termarginalkan dalam dunia politik, dan diisilah ketika politik yang sudah padat modal ini dirayakan dengan munculnya berbagai bentuk media baru, kayak medsos dan lain-lain. Kemudian popularitas itu algoritma menjadi menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas untuk ikut kontestasi di dalam politik kita. Jadi lama-lama kecendekiaan ya terlempar dari gelanggang politik, karena politik semakin diisi oleh mereka yang mengandalkan popularitas dan logistik kan gitu. Jadi kecendekiawan tergencet dari berbagai sisi. Dari politik juga perannya semakin termarginalkan, apalagi sistem representasi kita sejak amandemen kan tidak ada lagi channel alternatif selain dari wakil partai. Tidak ada lagi utusan golongan. Kalau dulu kan mesti ada utusan golongan yang dimana rektor, scholar, ulama dan lain-lain bisa masuk dalam sistem representasi. Sekarang itu pun kan tidak ada. Kalau lewat pemilihan modalnya begitu besar, jarang orang-orang. Dan ada satu lagi kan, ada satu ketentuan bahwa kalau misalnya ilmuwan ingin ikut pemilu, dia harus keluar dari kampus. Nah, ini juga membuat mereka jadi takut kehilangan semua kan. Nah, ini kan soal tata kelola ini. Mestinya kan dia boleh dulu dong ikut kontestasi, kalau dia terpilih ya boleh mundur gitu. Tapi kalau tidak terpilih ya bisa balik lagi, sehingga mereka ada pengamannya lah gitu, ada. Tapi sekarang itu kan tidak bisa. Nah, istilah lain tadi itu bahwa saya kira mutu deliberasi dan mutu intelektual kita juga mengalami penurunan menurut saya secara umum. Itu yang membuat secara umum ada terjadi semacam pemudaran peran intelektual, terutama publik intelektual di Indonesia. Terima kasih Kang Didi. Mungkin ini terakhir ke Pak Ponco. Salah satu persoalan esensial dalam masalah kebangsaan kita itu yang sering juga menjadi concern Pak Ponco, disampaikan oleh Pak Ponco, belum adanya kesejajaran antara pembangunan state pada satu sisi dengan pembangunan nation pada sisi yang lain gitu. Kita cenderung lebih berat kepada pembangunan state building gitu, dan agak cenderung mengabaikan nation building gitu. Dan ini kemudian menimbulkan banyak persoalan-persoalan besar yang pada gilirannya itu bisa mengancam sendi-sendi integrasi, kekokohan, soliditas kita sebagai bangsa gitu. Dan kecenderungan untuk lebih mengutamakan state building ini juga itu pada akhirnya dia lebih memperlihatkan karakter yang elitis, monolitik
kurang melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas gitu. Bagaimana Pak Ponco melihat persoalan ini gitu? Ya, saya kira Indonesia itu bangsa yang seperti bangsa lain, tapi dia lebih unik karena dia lebih majemuk. Nggak ada bangsa semajemuk bangsa Indonesia. Cina penduduknya lebih banyak, tapi kemajemukannya jauh lebih sedikit. Mungkin hanya kurang dari 5% kemajemukan Indonesia. Jadi kemajemukan Indonesia itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantah oleh siapa. Itu dikasihkan. Dan dibangunnya bangsa kita itu di atas kemajemukan itu. Kemajemukannya. Nah, kita mesti mengerti bagaimana sih kita melihat kemajemukan itu. Jadi kalau lihat kita masyarakat Indonesia, kita melihat ada teorinya dulu diterangkan, ada semacam kue lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis empat. Lapis yang pertama itu yang disebut masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum itu lapis yang ada, yang dari dulu ribuan tahun sudah ada di Indonesia. Bentuk negaranya kayak apapun dia ada di Indonesia. Itu satu realitas. Dan kita sampai kapanpun dia selalu ada di Indonesia. Dan di atas kelompok masyarakat hukum adat ini kita kenal namanya suku bangsa. Jadi suku bangsa itu dibentuk oleh masyarakat hukum adat, 2 atau lebih masyarakat hukum adat membentuk satu etnik atau suku bangsa. Jadi kalau etniknya aja 1000, berapa masyarakat hukum adat yang banyak sekali gitu. Nah, di atas etnik itulah kita membangun bangsa. Bangsa itu seperti saya katakan tadi adalah imagined community. Satu komunitas yang diciptakan, dia tidak tangible, dia intangible. Intangible dalam arti kata gini. Bangsa itu bukan fakta. Bangsa itu potensi. Kalau kita keluar rumah itu fakta, tapi kalau bangsa itu bukan fakta, dia potensi yang harus selalu dihidupkan. Bangsa membuat negara. Jadi bangsa itu membuat negara agar keinginannya masa depan itu bisa dicapai dengan negara yang dibentuk. Tapi karena kita majemuk, ada satu penyakit yang sering kita lupa. Yang pasti ada etnik yang mayoritas, ada etnik yang minoritas. Beda dengan perusahaan, seminoritasnya etnik itu, dia tidak bisa dikeluarkan dari bangsa, dia tetap jadi bangsa. Kalau saya punya perusahaan, ada pegawai nggak kepake, kita berhentiin gitu. Etnik nggak bisa berhenti, dia tetap jadi bangsa. Betul. Jadi menimbulkan satu masalah, bagaimana kita mengatur yang mayoritas dan minoritas itu dengan yang baik. Dan karena dia minoritas dengan sistem politik yang demokrasi, dia tidak punya chance untuk jadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin pasti yang mayoritas. Nah, dalam konteks ini itu karena yang memimpin mayoritas, jadi dia konsentrasi kepada dirinya aja. Padahal dia punya kewajiban, negara punya kewajiban untuk melindungi seluruh wilayah, seluruh masyarakat. Tidak boleh ada satupun tinggal. No one should left behind. Gitu. Itu tidak boleh. Ada pendapat lain hanya mengupayakan the greatest happiness of the greatest number. Budaya kita tidak begitu. Budaya kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi tidak boleh ada satupun yang ditinggal. Karena kita majemuk. Kamu bikin repot aja, ngapain saya urus kamu? Nggak boleh itu. Itu dia tetap itu. Nah, ini kadang-kadang dalam menjalankan state, hal-hal ini sering terlupakan. Kalau hal-hal ini terlupakan, maka state hanya memikirkan yang mayoritas saja. Gitu. Apalagi model pemilu sekarang, tergantung jumlah pemilih gitu. Lantas orang Baduy yang tinggal di Banten itu berapa? Daya sedikit. Jadi dia tidak bisa jadi pemimpin gitu. Tetapi aspirasi dia tetap harus ditampung.
Tidak bisa dia non-existent, dia ada, dia real, itu harus dijampung. Gitu. Persoalan sekarang, sistem politik kita ini tiba-tiba berubah, kita tidak taat dengan budaya kita taat meniru sistem politik dari budaya lain. Ketaatan ini kadang-kadang hilang. Dan ini menimbulkan konflik. Menimbulkan konflik antara state sama nation. Nation seperti saya katakan tadi, bukan hal sekali jadi, bukan fakta. Dia satu kegiatan, satu impotensia kalau istilah orang itu. Dia bukan in actu, satu impotensia. Jadi selalu harus dijaga. Oleh karena itu, keabaian kita untuk menjaga kebangsaan itulah yang menimbulkan konflik antara nation sama state. Padahal state itu alatnya nation gitu. Kok tiba-tiba dia mengabaikan nation? State apa ini? State lebih dominan. Iya. Kan mestinya state itu menjadi alatnya nation. Menjadi wahananya nation untuk mencapai tujuan. Jangan sampai state itu hanya menjadi wahana dari sebagian masyarakat aja. Bukan dari semua. Ini yang unik daripada kita. Ini harus dijaga. Terbanyak terjadi konflik-konflik di masa lampau. Bukan dari sejak zaman modern. Ada pergolakan-pergolakan di Sumatera Barat, di mana-mana itu. Itu karena kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan itu. Selalu kita menganggap, ini mau berontak aja gitu. Padahal bukan soal berontak. Ada soal-soal lain. Soal lain yang harus diselesaikan. Aspirasi mereka kita tidak tampung. Kok kita lawan dengan gerakan bersenjata ingin menyebabkan konflik. Nah oleh karena itu, nation and state building itu satu kondisi yang harus kita lihat setiap baik dan baik. Karena disitulah persoalan daripada bangsa kita. Kalau kita bisa menyelesaikan soal itu, kemajuan kita jauh lebih cepat. Kebanyakan persoalan kita timbul karena kita banyak waktu habis untuk bertikai. Ya. Saya kira begitu. Ya, kira mungkin terakhir dari Bung Yudi, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ponco barusan ini. Jadi persoalan state dan nation ini yang menimbulkan banyak. Di mana kira-kira nanti para cendekiawan bisa memberikan sumbangan? Ya, jadi memang itu di dalam institutional crafting itu tadi ya. Jadi dalam cara kita mendesain state and statecraft. Ya, statecraft kita ini harus kongruen dengan kenyataan-kenyataan nasional kita. Oleh karena itu kita tidak bisa menyusun tata kelola negara ini hanya asal copy paste dari luar. Terbukti ya banyak pengalaman di dalam usaha untuk demokratisasi seperti pengalaman demokratisasi di Amerika Latin misalnya, asal copy paste model demokrasi di Amerika gitu, padahal mereka tidak punya tradisi strong federalism kayak Amerika, itu terbukti gagal semua. Makanya sekarang baik dalam ekonomi, dalam politik berlaku apa yang disebut dengan color indigo gitu. Jadi setiap color indigo, jadi semesta ini memijarkan warna yang gradasinya yang sangat luas. Ada unsur-unsur universal, tapi ada unikum yang harus kita perhatikan. Jadi demokrasi punya prinsip-prinsip universal, tapi aplikasinya harus disesuaikan dengan kenyataan lokal. Ibarat tanaman lah, tidak semua jenis tanaman pohon tuh cocok di semua tanah gitu. Kalau ingin ditanam juga harus melakukan adjustment gitu. Demokrasi juga begitu. Jadi oleh karena itu di dunia ini kan melahirkan kurang lebih 13 model demokrasi gitu. Tapi prinsip 13 model. Ada prinsip universal, tapi ketika harus grounded dalam realitas. Kita harus memperhatikan tapi kenyataan nation kita, termasuk dalam mendesain sistem perwakilan gitu. Apakah pertanyaannya kan siapa yang harus mewakili rakyat? Itu selama ini kan seolah-olah yang mewakili rakyat hanya mempertimbangkan individual rakyat lewat partai politik gitu. Tapi para pendiri bangsa kan cakrawalanya tuh luas gitu. Negara seperti Indonesia dengan tingkat kemujukan yang kompleks, dan dalam demokrasi kan berlaku majority rule, minority right. Meskipun yang mayoritas memimpin, tapi minoritas right harus diperhatikan. Itu prinsip demokrasi gitu. Oleh karena itu ini juga prinsip justice dari John Rawls teori kedua kan. Semua orang pertama harus diperlakukan secara setara. Tapi kalau dengan diperlakukan setara justru menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar, maka dia perlu diberikan perhatian khusus. Yang disebut principle of difference lewat proses-proses afirmasi gitu, terutama kelompok-kelompok marginal. Jadi misalnya perempuan kan mungkin dalam berbagai kondisi tidak sepowerful laki-laki, maka dia perlu ada perlakuan khusus kota di DPR. Kuota perempuan. Kemudian pengusaha personal kecil,
ya UMKM yang kalau dikontestasikan dengan penguasa besar nggak bisa ada. Begitupun keagamaan minoritas dan lain itu dulu dipikirkan oleh para pendiri bangsa sehingga tadi itu antara state building dan nation building itu jadi kongruan gitu. Tidak hanya didikte oleh majoritarian. Saya kira itu. Untuk mengakhiri dialog perdana kita hari ini, saya ingin meminta Pak Ponco bahwa untuk menjelaskan kembali apa latar belakang dan tujuan dari program podcast Tiga Rana Pancasila ini. Arahnya kira-kira kemana dan apa yang ingin dicapai gitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Manuel. Saya kira kita lihat dulu saatnya cendekiawan bicara. Tadi sudah kita panjang lebar peran cendekiawan dalam memajukan bangsa. Sekarang ini barangkali saluran cendekiawan ini mengalami hambatan. Jadi kita mesti mampu mengundang cendekiawan untuk bicara. Bagaimana Pak? Jadi ada perkembangan di bidang politik di mana pengaruh politik mendegradasikan salurannya cendekiawan. Cendekiawan masih ada, cuman tidak bunyi gitu. Jadi kita harapkan bahwa nanti kita cari satu cara untuk cendekiawan itu mulai terangkat, mulai bicara, mulai memberikan pendapatnya. Pendapat itu yang bisa menyelesaikan persoalan. Gitu. Sekarang ini kan seolah-olah otoritas cendekiawan itu kalah sama otoritas politik. Otoritas politik bisa bicara, dia seolah-olah lebih mengerti dari cendekiawan. Ini yang harus kita rubah. Gitu. Kita lagi mencari cara bagaimana cendekiawan itu bisa berdialog menjelaskan persoalan-persoalan. Tanpa dialog dari pencendekiawan akan sulit Indonesia keluar dari problem seperti ini. Bisa keluar, tapi terlalu banyak effort, terlalu banyak waktu yang dibuang. Kita bisa mencapai hasil yang lebih banyak, lebih cepat kalau cendekiawan aktif. Itulah saatnya bicara, saatnya cendekiawan bicara. Kita cari supaya cendekiawan dari mana. Yang menonjol itu begini, dulu di MPR kita ada utusan golongan. Utusan golongan itu isinya cendekiawan. Sekarang itu udah nggak ada. Jadi di mana dia bicara? Tadi itu kendala-kendala banyak. Jadi kita supaya forum ini bisa membuat cendekiawan bicara. Semua utusan golongan bicara. Untuk bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Dari pendapat-pendapat itu kita harapkan bisa hasil-hasil yang kita bisa pelajari, bagaimana mengatasi masalah ini. Bangsa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang mampu. Jangan kita mesti berani yakin bahwa kita bisa menyelesaikan bangsa kita sendiri, tidak tergantung orang lain. Dengan syarat cendekiawan bicara. Pada saat yang sama, cendekiawan bicara ini kita fokus, jangan bicaranya terlalu lebar, nanti kita nggak gitu. Kita sudah percaya sama Pancasila. Kita percaya Pancasila itu penting. Berapa penting Pancasila? Bagaimana mengoperasikannya? Oleh karena itu podcast itu kita mengatakan bahwa cendekiawan bicara soal apa? Soal Pancasila dalam pembangunan nasional gitu. Pancasila harus terjemahkan. Kita yakin tidak ada Pancasila, tidak ada Indonesia kan begitu. Tapi itu harus dijelaskan supaya orang awam paham. Jangan hanya cendekiawan saja yang mengerti. Forum ini mengundang awam, publik, gitu, orang awam, berdialog dengan para cendekiawan, bertanya kepada cendekiawan, ini persoalan ini bagaimana? Bagaimana, kenapa kita negara kaya, kenapa rakyatnya miskin terus? Tanya, jawab gitu. Karena nanti kalau rakyat orang awam itu paham persoalannya, dia yang mampu mengerjakan. Tidak harus cendekiawan yang mengerjakan, dia yang mengerjakan gitu. Negara ini nggak akan bisa maju kalau cuma sekelompok orang saja yang berkembang di politik yang bergerak, yang lain cuma nonton aja, itu tidak mungkin, impossible. Kita harus semua bergerak maju bersama-sama gitu. Ini barangkali bagian dari mencoba merealisasikan gagasan itu. Cendekiawan bicara untuk mengajak orang awam ikut dalam pembangunan nasional gitu. Itulah kira-kira satu gagasan, satu terobosan yang kita coba bikin. Kira-kira terobosan sangat sederhana, kita lakukan dengan santai gitu, tapi juga bukan berarti tidak ada satu implikasi yang besar gitu. Kita harapkan ini menjadi small thing with big implication gitu. Satu sederhana tetapi punya implikasi besar. Saya kira itulah harapan daripada podcast ini. Para pemirsa yang budiman,
demikian perjumpaan awal kita melalui channel podcast Tiga Rana Pancasila. Saatnya cendekiawan bicara gitu. Bagaimana diharapkan oleh Pak Ponco tadi, perjumpaan awal ini akan kita lanjutkan dengan menghadirkan topik-topik atau tema-tema terpilih tentang soal-soal kebangsaan yang kita anggap penting dan relevan, juga dengan mengundang beberapa cendekiawan yang kita anggap bisa memberikan referensi pemahaman bagi kita dan juga seluruh masyarakat yang peduli untuk bersama-sama kita melanjutkan seri dialog ini sebagai bagian dari partisipasi kita ikut memikirkan, memecahkan masalah-masalah kebangsaan dengan paradigma Pancasila. Terima kasih.